Yo nakama, di video kali ini saya akan bahas lanjutan Kagurabachi chapter 4. Di chapter ini menceritakan pertarungan antara Chihiro melawan penyihir jahat boneka Daruma yang mengejar Char. Oke, tanpa lama-lama kita langsung masuk saja ke pembahasannya. Let's go! Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars, crashing in my car. Judul manga Kagurabachi chapter 4 adalah Sihir dan Pedang Sihir. Chapter ini diawali dari akhir chapter kemarin, di mana Chihiro dan penyihir boneka Daruma sudah saling berhadapan. Seperti biasa di halaman awal ada sebuah catatan editor yang kali ini berbunyi, penyihir menyerang, selamatkan Char. Sementara Shiba cukup terkejut melihat Chihiro sedang berhadapan dengan seorang penyihir. Kemudian penyihir yang sudah berhasil menangkap Char berkata, ini sangat mengganggu, aku sudah mendapatkan bocah ini sekarang, jadi aku tidak punya urusan apapun denganmu. Chihiro dengan tenangnya mulai menarik enten. Dia berpikir di dalam hatinya, pertama, aku akan menyelamatkan Char, dan kemudian aku akan pastikan apakah penyihir itu ada hubungannya dengan pedang sihir. Setelah itu tanpa basa-basi, Chihiro menggunakan kuro dan langsung melancarkan tebasan jarak jauh untuk memotong tali yang mengikat Char. Char pun terkejut dan terkesan melihat tebasan Chihiro itu. Sementara penyihir itu panik. Dia berpikir di dalam hatinya, dia menambahkan Genryoku pada tebasannya. Sementara Chihiro langsung berteriak memanggil Shiba, dan Shiba pun muncul dengan teleportasinya lalu berhasil menangkap Char sebelum Char terjatuh. Hal itu semakin membuat Char terkejut. Shiba berkata, baiklah, maafkan aku jika kau akan mual nanti. Setelah itu penyihir tadi menyadari ada satu orang lagi rekan Chihiro, sehingga dia tidak akan membiarkan Char lolos. Dia pun langsung mengarahkan sihirnya kepada Shiba dan Char. Tapi mereka berdua langsung berteleportasi dan menghilang. Itu membuat sang penyihir sangat kesal. Shiba dan Char sendiri langsung muncul di dalam mobil. Saat itu Char sangat ketakutan dan keheranan. Char pun bertanya kepada Shiba apa yang terjadi. Shiba berkata, pikiranmu berputar 3 kali dan membuatmu tenang. Tapi ngomong-ngomong, kau tidak merasa mual? Char hanya diam dan tidak menjawab apapun. Tapi dari ekspresinya, Char sama sekali tidak terlihat mual setelah diajak berteleportasi oleh Shiba. Shiba mulai mempertanyakan siapa sebenarnya Char. Kenapa dia dikejar oleh penyihir itu? Lalu Char bertanya kepada Shiba, apakah yang Shiba lakukan tadi itu semuanya sihir? Shiba menjawab ya. Kemudian Char mengatakan lagi bahwa dia pun ingin melakukannya. Shiba berkata, kau pun bisa melakukannya jika kau bekerja keras. Sihir berasal dari Genryoku, yaitu energi kehidupan yang ada dalam tubuh setiap orang dan bahkan kau sendiri. Setelah mendengar penjelasan Shiba, Char langsung melihat ke dalam bajunya sambil berkata, Genryoku, kembali ke pertarungan Chihiro dan penyihir. Penyihir itu kini terlihat kesal. Dia berkata, aku akan mengatakannya sekali lagi, berikan anak itu kepadaku. Chihiro yang saat itu masih menggunakan kuro, yaitu ikan mas hitamnya berkata, maafkan aku, tapi aku punya alasanku sendiri. Penyihir itu sangat terkejut melihat kekuatan pedang Chihiro. Char pun keheranan melihatnya. Dia bertanya-tanya apakah itu ikan mas. Shiba berkata, yang Chihiro miliki itu jika menggunakan kata-katamu adalah pedang yang terkuat. Pedang sihir mendapatkan Genryoku, memperkuatnya dan menguraikannya dengan sangat padat sehingga tidak bisa dibuat dan dijauhkan dari tubuh manusia. Ketika itu terjadi, itu menjadi terbuka dan mendapatkan sebuah bentuk. Ikan mas itu adalah kumpulan kekuatan yang melampaui penyihir. Kemudian Chihiro melancarkan tebasan lagi menggunakan kuro ke arah penyihir jahat itu. Penyihir itu berpikir di dalam hatinya, itu tidak seperti mengubah Genryoku menjadi sesuatu yang keluar dari tubuhku. Itu adalah Genryoku itu sendiri. Penyihir itu berkata kepada Chihiro, kau pasti bercanda, pedang sihir, jadi masih ada yang lainnya. Chihiro terkejut mendengar ucapan penyihir itu. Dia berkata, pedang yang lainnya? Penyihir itu berkata, ya, reaksi spesifik Genryoku dari pedang sihir. Aku tidak menyangka akan melihatnya lagi, dan bahkan aku mendapatkan kesempatan untuk melawannya. Penyihir itu langsung melancarkan serangan. Dia menggunakan furaku atau mengeluarkan beberapa boneka Daruma yang bisa meledak dari tubuhnya. Tapi serangan itu berhasil dengan mudah ditebas Chihiro. Saat itu Chihiro bertanya, siapa yang memiliki pedang itu? Apakah dia bosmu? Penyihir itu tertawa sambil berkata, siapa yang tahu? Amatir sekali. Kau hanya bisa menanyakan hal seperti itu setelah kau mengalahkan seseorang. Lalu penyihir itu bermonolog dan berkata di dalam hatinya, pedang sihir adalah pedang yang kudengar rumornya berhasil mengakhiri perang. Aku lebih kecewa daripada yang kukira. Jika pedang itu hanya bisa menerbangkan tebasan seperti ini, itu tidak ada bedanya dengan sihir biasa.
biasa. Lalu penyihir itu mengeluarkan beberapa boneka Daruma lagi yang langsung menyerang dan mengejar Chihiro. Kemudian di saat Chihiro menghindari boneka Daruma itu, penyihir itu tiba-tiba mengingat Char. Kemudian dia berteriak karena dia yakin Char masih ada di sekitar situ. Dia berkata, "Dengarkan aku bocah, jangan membuatku menghabiskan banyak waktu. Ingat baik-baik, apa yang terjadi saat kau kabur dan mencari bantuan. Semuanya akan berakhir sama. Orang-orang akan mati saat melindungimu. Itu hanya akan menambah jumlah sama seperti ibumu." Mendengar teriakan penyihir itu tentang ibunya, Char terlihat sangat sedih. Dengan cepat Shiba langsung mengusap kepala Char untuk menenangkannya. Shiba berkata, "Aku tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tidak apa-apa, perhatikan saja baik-baik." Penyihir itu berkata lagi, "Sekarang perhatikan, aku akan membuatmu mengingat hal itu dari kematian anak ini." Penyihir itu berniat akan membunuh Chihiro untuk membuat Char mengingat kematian ibunya, lalu membuktikan bahwa usaha Char untuk kabur dan mencari bantuan adalah sia-sia. Sementara Chihiro sendiri yang saat itu dikejar boneka Daruma berlari dan masuk ke dalam gedung, sehingga membuat boneka Daruma itu meledak karena menabrak dinding gedung. Penyihir itu berteriak lagi, "Sayang sekali kematian ibumu yang melindungimu. Tidak ada cara mati yang lebih menyedihkan dan tidak berarti seperti itu. Dan pada akhirnya kau akan tetap sendiri." Char semakin sedih mendengarnya, karena dia langsung mengingat ibunya yang penuh darah sedang memanggil namanya. Sementara boneka-boneka Daruma tadi terus-menerus muncul, dan Chihiro memancingnya untuk terus bertabrakan dengan gedung-gedung. Dan hal itu membuat Char khawatir. Kemudian Chihiro menggunakan Aka sambil berkata, "Cukup, seperti yang kau katakan. Aku akan mengajukan pertanyaannya nanti." Furaku atau boneka Daruma tadi pun menghilang karena ditebas oleh Aka. Penyihir itu terkejut karena Chihiro berhasil bertahan dari Furaku menggunakan kemampuan pedangnya yang lain. Penyihir itu mengira bahwa yang merah memiliki kemampuan untuk pertahanan. Setelah itu Chihiro mencoba menggunakan Kuro lagi dan melancarkan tebasan, tapi penyihir itu masih bisa menghindarinya. Penyihir itu berkata di dalam hatinya, dia belum mengerahkan segalanya sebelumnya, tapi tadi hampir saja. Jadi yang hitam adalah tebasan melayang. Setelah itu sang penyihir menggunakan Furaku lagi dan melancarkan serangan yang menyusur tanah. Furaku itu pun meledak tepat di kaki Chihiro. Dengan cepat Chihiro melompat ke atas, tapi ternyata itu adalah jebakan. Penyihir tadi sudah melompat terlebih dahulu dan ketika Chihiro melompat, dia mengikat dan menangkap Chihiro dari belakang. Dia pun bersiap menggunakan Furaku lagi untuk meledakkan Chihiro. Tapi Chihiro dengan tenang berkata, "Aka Furaku." Lalu dia mengarahkan pedangnya ke arah penyihir yang ada di belakangnya itu. Dan boom, tiba-tiba muncul ledakan dari pedang Chihiro sama seperti ledakan dari Furaku milik penyihir itu. Penyihir itu pun berhasil dikalahkan. Shiba berkata, kemampuan dari Aka tidak hanya untuk bertahan, tapi dia bisa menyerap sihir dan memungkinkan untuk menggunakannya lagi. Char saat itu terlihat sangat kagum kepada Chihiro. Lalu Char membuka jendela mobil. Dia berkata kepada Chihiro, "Chihiro-kun, kau melakukan pekerjaan luar biasa. Kau benar-benar layak untuk melindungiku." Dengan santainya Chihiro berkata, "Tapi kau tidak memiliki uang." Lalu di dalam hatinya Chihiro berkata, "Dan kau sendirian. Aku punya tujuan yang harus aku prioritaskan di atas segalanya, dan aku bisa mendekatinya jika aku bertarung dengan orang-orang yang mengejarmu." Setelah itu Chihiro berkata kepada Char, "Kita memiliki minat yang sama, jadi aku akan melindungimu." Char pun terlihat sangat senang mendengarnya. Kemudian Chihiro menghampiri penyihir yang sudah dikalahkan tadi. Chihiro berkata, "Sekarang aku punya 3 pertanyaan untukmu. Siapa bosmu? Kenapa kau mengejar Char? Dan di mana Kuregumo si相まがってバイブスを感じてアニメ